Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, nahnu min firqatil ula, yakni ana Sri Wahyuningsi, Zahra Zakiyah wa Eki Turnando, nuridu an nashrah anil mawdu' Ishkaliyatu ta'limul lughatul arabiyyah, yaitu problematika dalam belajar bahasa Arab. Pembahasan pertama yaitu mengenai musyakilun, yaitu problematika. Problematika dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain: yang pertama, bisa babi amilid tullabi anfusihim alladina laysa ladaihum dafi'i quwwiyyi wa nazaratihim lil lughatil arabiyyah wallati ta'tabiru sa'batun. Problem yang pertama yaitu karena faktor mahasiswa tidak memiliki motivasi yang kuat dan cara pandang mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit. Jadi itulah problem yang pertama. Lanjut, problem yang kedua. Problem yang kedua yakni ada diqqati fi ikhtiyaril asalib asalib ma'rudah laisa bil amril jaddabi bihaitsu la yaj'alu tullabi mutahammisina litta'allumi. Problem yang kedua yaitu ketidaktepatan dalam memilih metode atau metode yang dipilih tidak menarik sehingga membuat mahasiswa itu tidak bersemangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu la yuzmu tanfidil minhaji bisyaklil sahihah. Problem yang ketiga yaitu tidak terlaksananya kurikulum dengan baik. Yang keempat, quyudul wasaitil aliyah au quyudul madrasati fi tawfiri wasaitot ta'allumi. Problem yang keempat yakni keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran. Hal ini dapat menjadi problem dalam pembelajaran bahasa Arab yang membuat siswa itu mungkin tidak bersemangat atau tidak memiliki ketertarikan dalam bahasa Arab sehingga menganggap bahasa Arab itu sebagai bahasa yang sulit. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni halal musyakkalati fi ta'allumil lughatul arabiyyah, yakni pemecahan problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Problematika merupakan hambatan tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu, perlu untuk mengatasi problem tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan seperti yang pertama, i'ta al-hafizi litullabi bihaitsu yumkin litullabi ay yakunu mutahammisina litta'allumi. Cara yang pertama yaitu dengan memberikan motivasi. Ini dilakukan oleh guru, yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar. Misalnya motivasi, kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, kita bisa menjadi translator, duta bahasa lainnya, sehingga membuat siswa itu tertarik dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Kemudian cara yang kedua yaitu al-qada'a ala suratil lughatil arabiyyah allati yas'abu khalqu dafi' hamasu syaghufina bihaitsu yumkinu tahqiqul hadafi an-nihaiyi li ta'allamal lughatul arabiyyah. Cara yang kedua yaitu menghilangkan image bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit, sehingga tercapailah 4 kemahiran dalam belajar bahasa Arab, yaitu seperti qiraah, yaitu kemahiran dalam membaca, muhadasah, kemahiran dalam bercakap, kemudian kitabah, yaitu kemahiran dalam menulis, dan istima', yaitu kemahiran dalam mendengar. Cara selanjutnya yaitu untuk mengatasi problem selanjutnya yaitu dengan cara daurul mu'allamina
tujahatul labi lianna dawral muallimina hasima jiddan fin nujahi ta'allama al-lughatul arabiyyah, yaitu melibatkan peran guru terhadap murid, karena peran guru sangat menentukan dalam kesuksesan pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, guru diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu yahtajul muallimuna ila ta'kidi ala anna al-lughah hiya wasilah litafkiri. Yang pertama yaitu dengan cara guru perlu menekankan bahwa bahasa merupakan sarana berpikir. Keterampilan berbahasa siswa menjadi tolak ukur kemampuan berpikir siswa. Cara yang kedua yaitu yajibu ayyanzura al-muallimu fi ibda'it talibi fil lughah wafqan liqawa'idil lughatil arabiyyah. Cara yang kedua yaitu kreativitas siswa dalam berbahasa perlu diperhatikan oleh guru yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi, guru juga berperan dalam memperhatikan mahasiswa ketika menggunakan bahasa Arab. Apakah itu sudah benar mengikuti kaidah bahasa Arab atau belum. Selanjutnya, yaitu ta'allama al-lughatul arabiyyah yajibu ayyurdiya tullab. Lidzalika fa innal ihtimama tullab wa fudulihim wa syaghafihim yahtaju ilal ihtimam. Cara yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Arab harus menyenangkan siswa. Oleh karena itu, minat, keingintahuan, dan gairah siswa perlu mendapatkan perhatian. Cara yang keempat yaitu la yahtaju muallimuna ila mutabah wala yajibu an tanfada tatniyatu ta'allama lughatul arabiyyah, yaitu guru tidak perlu menonton dan tidak boleh kehabisan teknik pembelajaran bahasa Arab. Maksudnya guru harus terus mencari cara bagaimana mahasiswa itu tidak bosan sehingga mereka bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. طيب سأستمر من أختي يسري. كتطبيق للقتراحات وهو تطبيق للاقتراحات في علم التعليم. تهدف هذه الطريقة إلى القضاء على الاقتراحات والتأثيرات الأواحية من البذر على الطلاب وقضاء على مشاعر، مثلا الشعور بعدم الكفاءة والمشاعر الخوف من الخطأ والخوف من شيء جديد وغير مألوف. Jadi cara-cara untuk mengatasi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab ini, yang pertama adalah sugestopedia. Jadi sugestopedia ini merupakan penerapan sugesti dalam ilmu mendidik. Nah, jadi metode ini dimaksudkan untuk membasmi sugesti buruk atau sugesti yang tidak baik yang ada dalam diri para pelajar, yang merupakan rasa takut atau rasa tidak mampu atau rasa tidak berani menghadapi hal-hal yang baru. Nah, jadi dalam metode ini dia mengandung 6 unsur. Yang pertama, autori, yaitu adanya semacam kepercayaan guru dapat dipercaya kemampuannya. Jadi dari seorang guru itu dia bisa membuat muridnya yakin bahwa kamu bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah infantilasi, yaitu murid itu seakan-akan seperti anak kecil yang menerima otori dari guru. Jadi metode ini akan mengurangi rasa tertekan sehingga murid dapat belajar secara ilmiah. Yang ketiga, dual komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal yang berupa rangsangan semangat dari keadaan ruangan dan kepribadian seorang guru. Jadi di sini lebih mementingkan tentang suasana dan juga pembawaan dari guru tersebut. Kemudian intonasi. Guru menyajikan materi pelajaran itu dengan 3 intonasi yang berlainan. Dari intonasi mirip orang berbisik dengan suara tenang dan lembut, intonasi yang normal biasa-biasa sampai nada suara keras dramatis.
Jadi mungkin agar suasananya tidak monoton. Kemudian ritim, yaitu pelajaran membaca dilakukan dengan irama, berhenti sejenak di antara kata-kata dan rasa yang disesuaikan dengan nafas irama. Kemudian yang kedua adalah counseling learning method. Adanya counseling ini diharapkan timbulnya minat murid untuk memperoleh pandangan-pandangan baru dan munculnya kesadaran pribadi yang nantinya dapat memberikan stimulasi terhadap perkembangannya. Jadi dalam istilah ini murid itu disebut klien dan guru itu disebut konselor. Tingkatan belajarnya itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama adalah embryo stage, yaitu klien atau murid ini tadi bergantung penuh pada konselor. Itu tingkat yang pertama. Kemudian yang kedua, self assertion stage, yaitu klien mulai mempunyai keberanian berbicara karena beberapa kata dan perasa mulai tersimpan di otak. Nah, jadi kalau pertama dia sangat bergantung pada gurunya, yang kedua ini sudah mulai berani untuk berbicara. Yang ketiga adalah separate acceptance stage, yaitu timbul rasa ketidaktergantungan murid dengan sedikit kesalahan yang dibuatnya, di mana langsung diperbaiki oleh konselor. Kemudian yang keempat, reversal stage, yaitu kebutuhan murid pada konselor hanya berupa idioms dan beberapa ekspresi serta tata bahasa yang pelik. Nah, jadi kalau yang di tingkatan 4 ini sudah mulai berbalik. Kalau awalnya konselor yang sangat dibutuhkan, tetapi di sini klien tidak terlalu membutuhkan konselor untuk keseluruhan gitu. Selanjutnya adalah independent stage, yaitu ketidaktergantungan murid secara total dan ia bebas berkomunikasi dalam bahasa asing. Dan ini tingkatan tertinggi, artinya seorang murid itu benar-benar sudah rileks dengan keadaannya untuk belajar. Jadi kesimpulannya adalah untuk beberapa cara menghadapi problematika yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab itu, yang pertama adalah dengan sugesti, yaitu dengan menanamkan hal-hal yang sifatnya akan menjadi sesuatu yang positif dalam diri pelajar itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ya tergantung dengan cara guru ke murid atau juga murid ke guru. Syukran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya di atas, yang mana metode ini metode at-tariqu qatassamita ta'tabirun. Di mana metode ini yaitu the silent way, yang artinya metode diam. Hadhihi tariqatu faridatu tamaman li'annahu laisa faqad yatallibul minal muallimina samta 90% minal waqti fukhassa walakinna hunaka aidon awqati muayyanati la yasmutu fiha at-tulab wala yaqra'an wala yatakhayyalu wala yushahiduna muqati'a fidyuwin lakinnahum yurakazuna 'ala al-lughatil arabiyyah allati sami'at litawwi. Nah, metode ini dianggap cukup unik karena bukan hanya guru yang diminta diam 90% dari alokasi waktu yang dipakai, tetapi ada juga saat-saat tertentu di mana murid tidak diam, tidak membaca, tidak menghayal, tidak juga menonton video, tetapi mereka berkonsentrasi pada bahasa Arab yang baru saja dia dengar. Al-mabda' al-muttaba'u fi hadhihi tariqati huwa anil hunaka ihtaraman liqudrati talibil alal amali ala halli al-musyakkalati al-lughwiyati wal qudrati ala tadhakkuril ma'lumat dunal laftiyi wa biqati
aqalli qaddara minal musa'adati minal muallim. Yutaraka tullaba mudhnibi nabil lughatil awal lianna ahadal amakini allati yakunu fiha mu'azzamu tidrisi ghayra kamilin huwa wujudu matlab ikrahul lil husuli alal kamali al-fawari. Prinsip yang dipegang dalam metode ini adalah adanya respek terhadap kemampuan murid untuk mengerjakan masalah-masalah bahasa serta kemampuan untuk mengingat informasi tanpa adanya verbalisasi dan bantuan minimal pun dari guru. Siswa juga dibiarkan saja dahulu bersalah dalam berbahasa karena salah satu ketidaksempurnaan dari kebanyakan pengajar adalah tuntutan paksaan untuk memperoleh kemampuan seketika. Itu yang salah. Jadi metode ini yaitu mengajarkan kita bahwasannya paksa terus untuk berbicara walaupun ada kata-kata yang salah. Dan jikalau seorang guru jangan menuntut seorang siswa tersebut harus dengan benar berbicara atau belajar bahasa Arab. Jangan dituntut, jangan dipaksa, karena timbul dalam diri seorang murid tersebut akan belajar bahasa Arab sangat susah. Jadi beliau takut untuk mengeluarkan kata-kata untuk berbicara bahasa Arab. Jawharu tariqati somiti wa thalathatu ad'afin wahiyya. Inti dari metode silent way ada 3, yaitu yang pertama washin atau intabaha, yang kedua a'tifaqatut ma huwa matlub, ilmun faqatu ma huwa mazlubun. Mana artinya ajarkan apa yang dibutuhkan saja. Intazoro yang artinya tunggu. Selanjutnya tamfidhu min haji muhaddada jidan mithlu tamfidhu min haji rasmi walladhi yatadammanu, melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dengan baik seperti melaksanakan kurikulum formal yang meliputi yang pertama ahadu fatadrisi al-ahdafal ammata wal muhaddadah, al-hadu min ta'risil lughata arabiyyata kama huwa madhkurun fil manahiji huwa tadqiful indonesiyyi liyusbihu ashkhasan yu'amminu wa yukarrisunallaha ta'ala. Tujuan pengajaran baik, tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan pengajaran bahasa Arab sebagaimana tercantum dalam kurikulum ialah mendidik manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Al-hadafu al-muhaddadu min ta'rithi lughatul arabiyyah wa yakuna lada tullabi ma'rifati wa maharatin bil lughatil arabiyyati ayyakunu qadiraini ala istikhdamiha
kawasilatin litawasul. Tujuan khusus pengajaran bahasa Arab agar siswa memiliki pengetahuan dan kecakapan berbahasa Arab yang mampu menggunakannya sebagai alat komunikasi sehari-hari. Selanjutnya taufiru wasaito ta'limiyata munasabah lianna istakhdamal wasaiti fit ta'allumi muhimman jiddan liannal wasaito yumkinu tajzu ihtimamut tulab wa tazidu min fahumit at-tullab wa tuwaffiru bayana tu kuwiyah mausu kotan wa tukattifu ma'lumat wa tusahhila hilu tafsirul bayanat wa istikhdamil wasaiti yumkinu ayyaj'alal amru asahlun wa aktaru fa'iliyatu fi amaliyah at-ta'allam wa yammikun an taj'ala amaliyatu at-ta'allam aktarul rotin lil ihtimam. Menyediakan media pembelajaran yang memadai, karena penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting sekali, karena dalam media dapat menarik minat siswa, meningkatkan pengertian siswa, memberikan data yang kuat terpercaya, mengandalkan informasi dan memudahkan penafsiran data. Dengan menggunakan media dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran dan bisa membuat proses pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan al-khulasoh, kesimpulan dari makalah kami. Yang pertama yaitu al-masyakilul lati tahadduthi fi ta'allam lughatul arabiyyata natijatun an manahiji at-tulab wa turukihim wa muallimihim wa wasa'aitit ta'allum. Problem yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab ini dikarenakan oleh siswa, kurikulum, metode guru, dan metode pembelajaran. Al-hillu fi barnamij ta'allama al-lughatul arabiyyata wa tahsinu mawaqifit tullabi min khilala tawfirid dafi'i wal qada'i ala suratil arabiyyah as-su'bah wa tanfidha al-manahi hijid-dirasiyah bistikhdamil aslib jaddi al-iltifata ila dawra muallimina tujaha tullabi wa tawfiqli wasailil i'lamil munasibah. Yang kedua yaitu solusi dalam problem pembelajaran bahasa Arab adalah dengan memperbaiki sikap siswa dengan memberi motivasi dan menghilangkan image bahasa Arab yang sulit. Melaksanakan kurikulum menggunakan metode yang baik, memperhatikan peran guru terhadap murid serta menyediakan media yang memadai. Cukup sekian penjelasan makalah dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan dari kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun, karena semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kesalahan murni datangnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ila waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.